Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa sahbihi wa tabi'in wa bi ihsanin ila yaumil qiyamah subhanahu wa ta'ala man ghayrana ta'ala min yadi wa ala ta'ala Allahumma rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhirna min syarri lana wa al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa man tabi'ahu wa nasara ila yaumiddin amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sebelum kita lanjutkan apa yang akan kita kaji, alangkah baiknya kita update syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan di mana nikmat sehat, kesempatan dan kesehatan ini sudah sering kita ulang. Mungkin kita lupa minta tapi Allah kasih. Sengaja nih kita bahas alhamdulillah ini agar kita betul-betul mengalhamdulillahinya pakai min samimil qalbi, dari hati yang paling dalam. Bukan alhamdulillah juga. Ada orang udah punya anak 7, lahir 7. Begitu istrinya lahir, selamat, nggak ada sesat. Kata temannya, udah lahiran, alhamdulillah dong, alhamdulillah juga, udah banyak anak. Lupa itu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nikmat kesehatan, kesempatan. Beberapa hari yang lalu tetangga meninggal, biasa ada tahlil, maka itu digunakan untuk aksiru min dzikri hadhil ladzat, majelis untuk mengingat kematian. Saya katakan tadi pagi kita ada nggak minta sama Allah dari pagi sampai sore hidup? Ada nggak minta? Hadirin sekalian, dari subuh ada nggak minta sama Allah hari ini kita biar hidup sampai sore ke malam? Ada yang minta nggak? Ada yang minta sehat nggak dari subuh? Ya Allah, sehatkan saya, gigi saya sehat, mata saya sehat, perut saya sehat sampai malam bisa ngaji. Ada nggak doa itu sama Allah? Nggak ada. Mungkin ada beberapa orang mungkin ya, tapi diam-diam aja. Lupa minta tapi Allah kasih. Itu luar biasa. Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik banget Allah ini. Kalaulah seandainya Allah berinteraksi dengan kita melalui doa saja dan terima kasih saja, dalam artian gini, kita tuh baru sehat kalau minta sehat sama Allah. Kalau dianggap termasuk berterima kasih dengan mengucapkan alhamdulillah, baru nanti ditambah nikmat lagi ya. Kalau begitu keadaannya, saya kita habis kesempatan kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala full time. Satu kita meminta kepada Allah, satunya lagi mengucapkan alhamdulillah. Ternyata apa yang kita minta
itu lebih banyak memberi Allah daripada apa yang kita minta. Maka Allah sudah ridha dengan kita mengucapkan alhamdulillah ala jami'in ni'am. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada diri kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harapan syafaat kita di yaumil akhir kelak dan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah rahimakumullah, tentunya tidak lupa kita niat i'tikaf di masjid menunggu sholat isya. Intizar sholat, niat menunggu sholat dapat pahala sholat sunnah. Ini termasuk ribat, termasuk keuntungan besar. Niat i'tikaf, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Kalau pengen besar lagi niatnya i'tikaf, niat nazar dari rumah. Jadi niatnya wajib. Ini waktu yang paling berkah adalah inna nasya'atal laili hiya asyaddu aw aqwa qila. Waktu yang berkah itu antara maghrib dan isya. Hadirin jamaah rahimakumullah, terima kasih juga kepada jamaah yang masih setia bersama kita untuk saling menyemangati, untuk masih mau menyimak mutalaah bersama. Kita mutalaah bersama kajian ini untuk mengingat kembali, mempertajam apa sudah kita paham. Ini yang akan kita bahas dan selanjutnya kita bahas. Oleh sebagian orang tidak diperhatikan, tapi sebagian kelompok sangat tajam. Beberapa hari yang lalu saya ikut juga di Facebook itu, di orang-orang Arab sana, itu jadi perdebatan sengit ketika mengucapkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad kasyful ummah. Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang menghilangkan gundah gulana umat. Mengucapkan itu jadi perdebatan sengit, kafir disebutnya, musyrik, karena yang menghilangkan gundah gulana itu hanya Allah. Gitu. Nah ini, maka satu pihak mengatakan, dan ini versi yang benar, kalimat itu adalah kalimat majas. Maka kita tidak akan bisa paham kalimat ini majas atau hakiki kalau kita nggak ngaji sebelumnya, bahwasanya ada maqamul makhluk dan ada maqamul khaliq dan ada maqamul makhluk. Ada maqam khaliq pencipta, ada maqam makhluk. Ketika berbicara tentang Allah itu totalitas tanpa batas. Kalau begitu dinisbatkan kepada makhluk itu menjadi terbatas. Jadi nggak boleh bilang Nabi sallallahu alaihi wasallam kasyful ummah. Maka ini nanti akan kita bahas. Kok bisa segitunya? Memang ada orang-orang yang sangat sengit dalam hal seperti ini. Dan itu berawal dari pembahagian tauhid yang bid'ah. Ada kelompok yang mereka anti bid'ah, tapi sebenarnya mereka membuat bid'ah yang baru. Apa itu? Pembagian tauhid menjadi tiga. Ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Ini tuh gak dikenal zaman Rasulullah, gak dikenal zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Muncul-munculnya di zaman Ibnu Taimiyah. Ini pembagian tauhid seperti ini berbahaya. Kenapa? Karena menyalahi Rasulullah. Jadi bagi mereka begini, ini yang sengit-sengit itu pasti pembelajaran begitu. Kalau hanya bertauhid rububiyah, katanya meyakini alam ini diciptakan sama Tuhan, itu tauhid sama orang kafir juga bertauhid. Bahkan Abu Jahal juga bertauhid katanya. Sedangkan uluhiyah itu hanya beribadah kepada Allah saja. Padahal antara uluhiyah dan rububiyah itu disamakan. Uluhiyah ya rububiyah, rububiyah ya uluhiyah, tidak dipisah. Mana buktinya? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Bersama dikatakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammadur Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang itu, orang-orang yang melawan saya itu, sampai mereka mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wa anni Muhammadur Rasulullah. Apabila mereka mengatakan kalimat itu, asamu minni dima'u, maka terjaga darah mereka wa amwalahum ila bihaqqillah, kecuali dengan hak Allah. Artinya ketika mereka melanggar pelanggaran, ya hak Allah sudah untuk membunuh, qisas. Rawahul Bukhari. Di sini mempersyaratkan orang masuk Islam cukup la ilaha illallah. Enggak ada istilah la rabba illallah. Jadi kelompok kamu kalau hanya meyakini Allah pencipta langit dan bumi, itu katanya hanya tauhid rububiyah. Harus tauhid uluhiyah juga, ibadah khusus, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti kesini lainnya. Itu sudah masuk pembelajaran ini ke buku-buku sekolah. Itu masuk ke SD. Ini kacau. Alhamdulillah teman-teman dari NU dan yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah jeli. Itu paham-paham yang begini nih, akibatnya nanti membakar kuburan nanti. Itu nanti anti tawasul, ada asma wa sifat. Nah, tauhid asma wa sifat, pembelajaran tentang asma wa sifat itu larinya kemana nanti? Ujungnya adalah untuk mengkafirkan orang-orang yang bertawasul, baik tawasul kepada Rasulullah dan kepada para aulia Allah. Padahal tawasul itu ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ujungnya ke situ nanti. Kemudian juga ujungnya daripada tauhid asma wa sifat itu meyakini bahwasanya sifat-sifat Allah itu nanti tentang uluhiyah dan rububiyah itu menolak tentang tawasul, asma wa sifat tentang menolak bahwasanya tidak boleh mentakwil ayat-ayat Al-Quran. Jadi bagi mereka, ini kelompok-kelompok ini, Allah berada di langit itu nggak boleh ditakwil. Allah fis sama, Allah duduk di langit. Istiwa diartikan duduk, nggak boleh arti yang lain. Ini kelompok-kelompok musyabbihah, kelompok-kelompok mujassimah. Jadi mentakwil ayat ini disebut disamaratakan dengan takdir, artinya tidak mempercayai ayat. Banyak hadis musyabbihat ini, mutasyabihat, nanti juga insya Allah akan bahas. Jadi sumber asalnya kenapa jadi terjadi perdebatan sengit, nggak ada bentuknya, tentu pembelajarannya beda. Jadi mereka keras sekali memerangi bid'ah, terus sendiri mereka membuat bid'ah itu. Jadi tauhid dibagi tiga, tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Padahal Rasulullah SAW ketika orang masuk Islam, Nabi tidak menjelaskan tauhid ada dua. Udah mentauhidkan Allah, ya la ilaha illallah. Orang ya Allah ya ilah. Begitu juga ketika orang di masuk kubur, itu malaikat mungkar nakir kan bertanya apa? Man rabbuka, siapa Rabbmu? Enggak dua kali. Man rabbuka, man ilahuka. Siapa meyakini Allah sebagai Rabb? Ya sudah Islam. Enggak perlu lagi harus nanti cuman tauhid rububiyah aja. Harus pakai tauhid uluhiyah juga. Harus la ilaha illallah wa ilah dua, enggak. Tetap la ilaha illallah. Ya, tidak dua kecuali Allah, yang tiada Rabb kecuali Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka di sini ada pembahasan dari Abu Sayyid Al-Maliki, Masawi Muhammad bin Al-Maliki. Umurun mustarikah bainal maqamain la tunafi tanzih. Beberapa hal yang musyarak, yang nampaknya sama penyebutannya, tetapi di dua makam, antara makam untuk Allah dan makam untuk makhluk, itu tidak merusak daripada tanzih. Begini, kita ini diwajibkan meyakini Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah kesimpulan tauhid
Allah itu muttasifun bi kulli kamal, munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bal. Itu kesimpulan tauhid. Bahwasanya meyakini Allah itu bersifat dengan segala kesempurnaan, dan Allah itu dibersihkan daripada sifat kekurangan dan apa yang terlintas oleh otak kepala. Itu secara global. Jadi Allah itu tanzih, kita tidak serupakan dengan apapun selain Allah, dan Allah itu bersifat sempurna. Itu kesimpulan tauhid. Tetapi rincian-rincian yang ke bawah ini perlu kita pahami juga. Waqad akhta katsirun minan nas fi fahmi ba'dil umur al-musyarakah bainal maqamain. Kata beliau, tidak sedikit orang salah paham tentang hal-hal yang musyarak di antara dua makam, makam Khaliq dan makam makhluk. Fazanna anna nisbataha ila maqamil makhluk syirkun billahi ta'ala. Mereka menyangka apabila dinisbatkan kepada makhluk itu syirik kepada Allah. Contohnya tadi, ada orang baca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kashfil ummah. Ya Allah, kami bersalawat kepada Nabi Muhammad yang menghilangkan gundah gulana, menghilangkan kerisauan. Disebut musyrik. Karena hakikatnya yang memberi penghilangan kegundahan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bilang seperti itu katanya musyrik, maka di sini harus dipahami. Kalau berbicara kepada makhluk itu kita batas, dinisbatkan kepada Allah itu tanpa batas. Wa min dzalika ba'dul khasa'is an-nabawiyah, masalan allati yukhtu ba'dhum fi fahmiha wa yaqsinuha bil misal sebagai dzalika yastasiruna saduna. Mereka menganggap bahwasanya mana ada sifat dinisbatkan kepada makhluk, sifat itu sama dengan sifat Allah, berarti dia musyrik. Padahal yang perlu diingat dan dipahami bahwasanya Allah itu ada memberikan keistimewaan kepada siapa dan bentuknya bagaimana, itu bila mujibin mulzimin, tanpa ada paksaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa innama huwa tafaddulun ala man arada ikramahu wa rafa'a maqamahu. Hanya saja itu adalah berupa karunia pemberian Allah terhadap orang yang Allah pilih untuk diangkat derajatnya dan diangkat kemuliaannya. Wa laysa fi dzalika intizamul hukmul rububiyyah wa sifatil uluhiyyah. Tidaklah ketika penamaan satu sifat kepada makhluk yang penyebutannya mirip dengan sifat Allah itu mencampur atau menyamakan sifat makhluk tersebut kepada sifat rububiyahnya Allah dan sifat uluhiyahnya Allah. Ingat ya, kita tidak membagi uluhiyah rububiyah itu makna yang beda, tetapi disamakan. Fahiya mahfuzatun bima yunasibu maqam al-hamd subhanahu wa ta'ala. Wa idza tasafal makhluk bi syai'in minha, apabila ada makhluk bersifat dengan salah satu sifat yang penyebutannya sama dengan sifat Allah, fayakunu yunasibul basyariyah min kauniha mahdudatan. Itu sebenarnya bila dinisbatkan kepada manusia itu pasti terbatas. Maka bila demikian, maka tidaklah disebut musyrik. La biquwwatil makhluk wala tadbiri wala amri. Tidak bisa dikatakan kekuatan makhluk itu sendiri, dan tidak pula diyakini bahwa dia punya kuasa untuk mengatur. Iz'ajizun dha'ifun la yamliku li nafsi dharan wala nafa. Karena yang namanya makhluk hakikatnya lemah, tidak memiliki manfaat dan mudarat sedikit pun, tidak punya kekuatan untuk kematian dan kehidupan dan juga kebangkitan. Wa kam min umurin ja'a ma yadullu ala anna haqqu lillahi ta'ala walakinnahu subhanahu wa ta'ala manna biha ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi. Berapa banyak hal-hal yang datang sebenarnya nama itu, sifat itu haknya Allah saja,
tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan penamaan sifat tersebut kepada nabinya dan juga selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in idzin fala yarfa'u wasfu ila biha ila maqamil uluhiyah. Maka ketika penyebutan ini disebutkan oleh Allah, sifat ini kepada makhluknya, bukan berarti mengangkat makhluk ini kepada makam Tuhan. Mudah-mudahan enggak ya. Jadi kan masalahnya tadi kita begini, ada orang Nabi itu disebut menghilangkan budak-budak, disebut kafir, musyrik. Karena hakikatnya pemberi menghilangkan segala sesuatu, memberi mudarat itu ya Allah. Ini ponis seperti ini benar atau tidak? Ada dengan belajar ini kita bisa membagi. Maka bisa dikatakan ada sifat-sifat yang Allah namakan sifat itu berikan kepada hambanya. Rasulullah SAW ketika nama itu diberikan kepada makhluk, bukan berarti mengangkat makhluk itu bersifat Tuhan. Dan ketika kita menyebut makhluk ini dengan nama yang tersebut, bukan berarti kita musyrik. Contoh wahina izin fala yarfa'u wasfahum ila maqamil uluhiyah syarikat, dan bukan pula syarikat atau sekutu bagi Allah. Sekarang yang punya syafaat itu siapa? Yang memberi syafaat siapa? Asy-syafa'atu. Yang pertama, fahiya lillah. Syafaat itu milik Allah. Yang nolongin itu siapa? Ya Allah hakikatnya. Sebagaimana dalam surah Az-Zumar Allah berfirman, "Qul lillahi syafa'atu." Katakan, ucapkan, yakini bahwasanya syafaat itu khusus milik Allah. Berarti pemberi syafaat hakikatnya siapa? Allah. Lalu kalau kita bilang siapa? Rasulullah memberi syafaat, apakah disebut kafir? Apakah disebut musyrik? Seperti ucapan orang tadi ini? Ya tidak. Kenapa? Wa yasabiatu lir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa li ghairihi min syufa'a idznillah. Karena sudah tetap tepat ya, keterangannya bahwasanya syafaat juga itu diberikan oleh Allah kepada Rasul dan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara para aulianya. Biidznillah, tentunya dengan izin Allah. Sebagaimana dalam hadis dikatakan utitus syafa'ah, kata Rasulullah, aku diberikan syafaat. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ana awal syafi'in wa musyaffa'. Aku adalah orang yang pertama memberi syafaat. Nah, ketika mengatakan Nabi adalah pemberi syafaat, apakah kita musyrik? Ya tentunya bukan, karena syafaat yang ada kepada Rasulullah itu pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan itu terbatas. Syafaat itu kan penolong hakiki siapa? Allah. Ini kan ada majas, ada hakiki. Jangan dicampur adukan. Nah, ketika kita mengatakan Rasulullah memiliki syafaat, dikatakan kafir musyrik. Kenapa? Karena yang memiliki syafaat sesungguhnya adalah Allah. Ya, kita juga pada tahu itu. Tapi ini mengucapkan ini dalam posisi majas. Kalau dalam arti bahasa repot. Apalagi kita dalam bahasa Indonesia banyak banget. Ada majas personifikasi, ada majas bola, apalagi ada majas apa yang kebalik tuh, yang enak agak disebut enak. Daun pisang melambai-lambai, majas bukan. Yang melambai-lambai itu kan orang, personifikasi kan begitu ya. Ini kalau nggak ngerti majas repot. Mari kita memberantas kemiskinan, memang bisa. Yang berantas itu yang memberi mudarat, memberi manfaat kan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mengatakan ini, apakah itu musyrik? Ini kan majas. Kecuali kita meyakini kita benar-benar dengan diri kita sendiri, nggak ada hubungannya dengan Allah. Nah itu baru. Ini banyak nih. Maka ketika kita bicara ya Rasulullah tolong kami, ya Rasulullah tolong kami, ucapan ini katanya musyrik. Kan yang hanya Allah. Aduh, repot.
repot kalau gitu. Kalau gitu tukang beca ini kita kafir jadi musuh. Pak, kalau makan sono, yang bisa nolongin siapa? Allah. Itu kan ucapan-ucapan antara manusia dengan manusia isinya majas. Kecuali Bang Ojek ini yang benar-benar dengan dirinya, dengan kekuatan dirinya tanpa hubungan dengan Allah, tanpa izin Allah, harus bukan musyrik. Nah, kemudian apa lagi nih? Ada mengatakan Imam Busiri itu juga disebut disalahkan kayaknya. Kenapa? Nah, dikatakan Rasulullah itu mengetahui fil lauhi wal qalam. Rasulullah itu ilmunya mengetahui lauhil mahfuz, mengetahui ilmu yang gaib. Nah, ketika kita mengatakan Rasulullah mengetahui ilmu yang gaib, kita dikatakan musyrik. Kenapa? Karena menyamakan sifat ini kepada sifat Allah. Karena hakikatnya yang mengerti ilmu gaib adalah Allah. Lalu kamu menyebut Rasulullah mengerti ilmu gaib, berarti kamu musyrik. Sekalipun itu Rasulullah. Ada yang seperti ini. Kalau bapak-bapak belum tahu, belum dengar ini, alhamdulillah. Tapi ini dalam kalangan ilmuwan-ilmiah, kenapa kitab ini ditulis untuk membantah itu? Jadi daerah Saudi, daerah parah ya. Debatnya sengit-sengitan. Alhamdulillah kita ya nggak masalah yang seperti itu. Ini kita kaji seperti ini. Jadi nanti kalau ada orang yang sengit dalam hal ini, dia cuma tuh segitu doang, nanti kita ngajinya buat bisa mengucapin yang dibahas Ustaz kemarin begini tujuannya, maksudnya begini. Kalau belum ketemu mah, saya dulu ngaji ini Pak, dari kitab ini lagi tahun 2000-an kali ya, 2001 atau 99 saya lupa. Saya ngaji sama Abu Ali Al-Hamid, beliau muridnya ngarang kitab ini. Saya bilang, apa iya ada orang bahas itu sebelumnya? Artinya itu, begitu keluar pesantren ketemu orang-orang begitu, benar aja, Masya Allah. Yang kedua apa? Ilmu ghaib, mengetahui perkara-perkara yang gaib. Fahuwa lillahi subhanahu wa ta'ala, itu hak Allah, prerogatif Allah. Gak ada makhluk satupun yang mengerti ilmu gaib, yang mengerti hanya Allah. Titik, segede beduk, segitu dulu. Dimana Allah katakan, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan, tidak ada yang mengetahui siapapun di langit, di bumi perkara yang gaib kecuali Allah. Anama. Wajib yakini ayat ini, wajib. Kemudian waqad sabata, Allah juga menetapkan Allah Ta'ala 'allama nabiyyahu minal ghaibi mimma 'allamahu. Allah juga mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW perkara gaib sebatas yang Allah ajarkan, kasih tahu pada Rasulullah tentang perkara gaib. Wa a'tahu ma a'tahu, dan Allah memberikan ilmu gaib kepada Rasulullah sebatas apa yang Allah berikan. Dan tentunya ilmu gaibnya Rasulullah beda dengan ilmu gaibnya Allah. Sama-sama penyebutannya mengetahui perkara yang gaib, tetapi mengetahui gaibnya Rasulullah itu terbatas karena makhluk. Mana ayatnya? Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Yang mengetahui perkara gaib itu tidak ada yang mengetahui terhadap perkara gaib itu terhadap seorang pun illa man irtada min rasul, kecuali orang yang diridhai oleh Allah dari seorang rasul. Siapa itu? Ya, Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW dipilih oleh Allah, diberikan ilmu gaib. Jadi kelompok yang ekstrem ini, kita mengatakan, wahai Rasulullah, engkau adalah insan yang dipilih oleh Allah, engkau adalah orang yang mengetahui perkara yang gaib. Kita kata musyrik, kita memuji Rasulullah dengan sifat yang Allah berikan kepada beliau. Salah lagi. Wa minha al-hidayah. Sekarang ada lagi kedua ya. Yang pertama tadi syafaat. Syafaat milik Allah. Mengetahui perkara gaib milik Allah, nggak ada yang lain. Tapi hak Allah untuk memberikan itu syafaat kepada Nabi, kepada syuhada, kepada aulia sholihin, itu ada jatah-jatah syafaatnya.
Bahkan orang yang hafal Al-Quran juga diberikan jatah untuk nolong orang yang dia silakan pilih. Untung juga punya anaknya hafal Al-Quran, karena hafal Al-Quran yang paham. Nah, katanya ada di akhir zaman ya, akan datang satu zaman di mana orang-orang kalam khairul bariyah, ucapan-ucapannya qala Rasulullah, membaca ayat Al-Quran tapi tidak keluar, ayatnya nggak masuk ke dalam. Ini cuma hias lidah aja, tenggorokan. Yang ketiga, al-hidayah, petunjuk. Fahiyya khasatun billahi ta'ala. Hidayah atau petunjuk itu hanya Allah saja yang ngasih, yang lainnya nggak ada. Itu hakikatnya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah saja yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah pilih. Allah jangan menyebut. Semoga kita senantiasa dipilih menjadi orang-orang dalam petunjuknya. Tapi bukan berarti ini menafikan pula Rasulullah itu tidak memberi hidayah, karena Allah sendiri berbicara wa qad ja'ana sallallahu alaihi wasallam, telah datang ayat yang lain di mana Allah mengatakan wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Apakah dua ayat ini bertentangan? Pertama Allah bilang engkau tidak memberi hidayah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ngasih hidayah Allah. Allah dalam ayat yang lain Allah katakan engkau yang memberi hidayah. Dua ayat ini jangan dicampur adukan. Kalau yang pertama tadi hakiki Allah, kalau yang kedua Nabi, sababnya majas jadinya. Al-hidayatul ula ghairu hidayat tsani. Hidayah yang ayat pertama tadi, kata-kata hidayah itu beda dengan kata-kata hidayah di ayat yang kedua ini. Wa hadza innama yafhamu al-uqala'u min al-mu'minin alladziina ya'rifuna al-farqa bainal khaliq wal makhluq. Ini tentu sangat dipahami oleh orang-orang yang cerdas di antara orang-orang mukmin yang mengerti perbedaan mana khaliq, mana makhluk. Jadi ayat ini disampaikan kepada orang mukmin yang cerdas. Walau lazalika lahtaja ayyaqula innaka la tahdi hidayata irsyad atau ayyaqula innaka la tahdi hidayata ghair hidayatina. Kalaulah bukan kepada orang-orang yang cerdas, tentu ayat ini akan bicara seperti ini, kata beliau. Sesungguhnya engkau itu hanya memberikan petunjuk hidayat al-irsyad, atau engkau itu hanya memberikan petunjuk, bukan petunjuk yang kami maksud. Walakin kullu dzalika lam yahsul bal asbata lahu hidayatan mutlaq bila qaid wala syart. Tapi penggunaan bahasanya Allah mutlakkan karena memang orang mukmin ini cerdas-cerdas. Jadi pasti sudah dipahami hidayah yang pertama itu prerogatif Allah, hidayah yang kedua itu pemberian Allah kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita katakan wahai Rasulullah engkau adalah manusia pemberi petunjuk, manusia pemberi petunjuk, itu tidak musyrik, tidak kafir, bukan menyamakan Rasulullah dengan Allah, bukan. Karena Rasulullah hidayah itu irsyad, petunjuk, pengajaran, dan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana lagi? Wa naziru hadza. Ini dibahas panjang lebarkan agar kita tidak iltibas, tidak ikut-ikutan menggabungkan istilah ini dalam benak kita ketika mendengar kalimat-kalimat serupa. Wa naziru hadza, yang seumpama ini, maja fil Qur'an min wasfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil rafati war rahmah. Ada lagi yang dahsyat, di mana yang bersifat Raufur Rahim itu siapa? Allah. Ar-Rauf,
Maha Rauf, Maha Rahim, itu kan Allah. Tetapi sifat Rauf, sifat Rahim ini juga diberikan oleh Allah penamaannya kepada Rasulullah. Di mana dalam surah At-Taubah 128 dikatakan bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad SAW itu dengan orang-orang mukmin sangat rauf, sangat pengasih, penyayang, peduli banget. Itu sifat Allah itu. Allah beri nama itu kepada Nabi Muhammad SAW, bukan menaikkan derajat Nabi kepada Tuhan atau rububiyah, bukan. Kenapa ini dipaparkan beberapa 1, 2, 3, 4 sekali lagi untuk menguatkan betapa salahnya orang yang menyamakan penyebutan itu ketika kita berinteraksi sosial dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Al-majazul aqli wa isti'maluhu. Sekarang lebih fokus lagi majaz aqli dan penggunaannya. Wala syakka anna al-majaz al-aqli mustamalun fil kitab wa sunnah. Jadi dalam Al-Qur'an itu tidak ada keraguan bahwasanya ada kalimat-kalimat majaz yang tidak hakiki, yang tidak sebenarnya. Kan yang memberi manfaat sebenarnya siapa? Allah. Yang memberi mudarat sebenarnya Allah. Yang menyesatkan sebenarnya, yang memberi hidayah sebenarnya sama. Yang menyembuhkan sebenarnya hakikatnya Allah. Yang menyakitkan sebenarnya Allah. Tapi dalam penggunaannya selalu ada kata-kata majaz. Min dzalika ta'ala, contoh ayat, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Ini ayat Al-Anfal ayat 2. Orang-orang mukmin itu apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka ayat-ayat Allah ini tadi menambahkan iman kepada mereka. Jadi yang nambahin iman siapa? Yang nambahin iman siapa? Di sini ayat yang nambahin iman. Ini majaz namanya. Yang nambahin iman siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat majaz namanya. Fa isnadu ziyada ila ayat majazun aqli. Menghubungkan penambahan ayat kepada menghubungkan penambahan iman kepada ayat itu adalah majaz aqli dalam bahasa. Artinya apa? Li'annaha sababun fi ziyadah. Artinya bacaan ayat itu menjadi sabab bertambahnya iman. Karena ada yang bila dibacakan ayat akan tambah iman. Sama kita minum air, hilang haus, apakah ayat yang menghilangkan haus? Tidak, karena yang menghilangkan haus adalah Allah. Karena tidak mungkin ayat itu bisa menghilangkan dengan dirinya sendiri, tidak bisa menghilangkan haus. Walladzi yazidu haqiqatan wallahu ta'ala wahda. Karena hakikatnya yang sebenarnya yang menambahkan tambahan iman itu ya Allah, bukan ayat itu. Tapi Allah gunakan dalam ayat ini berfirman apabila dibacakan kepada mereka orang-orang mukmin itu bertambah imannya. Jadi seolah ayat ini menambahkan iman, bukan. Ini adalah majaz aqli. Lagi wa qauluhu ta'ala yauma yaj'alul wildana shiba. Ini ketika hari kiamat, nanti hari kiamat itu saking dahsyatnya, yaumat satu hari yang dimana menjadikan anak-anak langsung ubanan. Bayangin ya, anak-anak kiamat langsung uban saking takutnya. Di sini dikatakan, Allah katakan hari itu yang membuat anak-anak menjadi ubanan. Ini apakah hari itu yang bikin dia uban? Ya tentunya kita orang mukmin nggak boleh bilang hari yang bikin uban. Itu musyrik betulan. Tetapi ayat ini diberikan kepada orang-orang mukmin yang tidak bakal akan meyakini hari bisa membuat uban. Faisnadul ja'li ya.
Ya. Ya, tanhal buat sudah ada termasuk pembahasan gara-gara sedikit dikulik nggak diamalin lagi. Intinya di sini antara majas dan bukan majas. Kalau di situ wayus tasqal ghamam atau wayas di artinya wayus tasqal ghamam. Allahumma shalli ala Muhammad salatan tanhalu bil maqad, terlepas bi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam segala kesulatan hidup. Itu memang sababiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya bab tawassul. Nanti kenapa bisa begitu? Sebenarnya bahasa kita masih panjang. Saya potong. Ini tawassul namanya, bab tawassul. Jadi kita menyebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebab tercerahkannya kita, sebab terkabulkan doa, itu boleh, itu namanya tawassul. Dan siapa yang ngajarin tawassul? Nabi itu sendiri. Ada banyak riwayat di sini, gini. Artinya kalau kita meminta, ya Allah, aku minta kepadamu dengan berkat kecintaan saya kepada Rasulullah, dengan kemuliaan Rasulullah yang ada pada Engkau, kabulkan hajat saya. Maka itu namanya tawassul. Dan Rasulullah SAW itu yang memang menghilangkan umat, menghilangkan di Madinah dulu. Rasulullah lagi khutbah, kemudian ada orang Badui datang, ya Rasulullah, kampung kami kering korotan, tolong doain biar hujan turun. Lagi khutbah diminta, angkat tangan Rasulullah, mintain hujan. Tiba-tiba langsung datang awan. Ustaz Al-Bama, ya, jadikan hujan turun. Buatkan hujan, Rasulullah tunjukkan. Kemudian minggu depan ternyata hujan gak berhenti, banjir. Datang lagi tuh orang, gimana nih? Gak bisa nanam banjir. Nah, Rasulullah apa ya? Awan soma. Sehingga dalam hadis diriwayatkan Madinah seperti jubah hitam dan dikelilingi. Ini kalimatnya itu Rasulullah itu memanggil hujan. Ya Allah, dengan Rasulullah yang mampu memanggil hujan. Maksudnya Rasulullah yang memang diberi kemampuan itu oleh Allah Subhanahu. Panjang ya, musola di lain waktu ya. Ini ada PR nih, pembahasan musola di lain waktu kita bahas. Suka begitu jadi enak nyambung ya. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Enggak ada ujungnya kita. Baca juga enggak masalah. Tanhalu bil maqad wa yustasqal ghamam ya. Kalau wayastasqi bihil ghamam wa yustasqal bil ghamam, tergantung mau baca mau naibul fa'il atau maklum. Itu dibahas. Kalau ghamam berarti wa musnu, ya udah. Jadi itu kalimatnya ya, kalimat. Dari sisi tauhid kita sudah belajar, selain Allah tidak ada yang mau membuat, tapi menyebut nama Rasulullah di hadapan Allah untuk berdoa itu diajarkan oleh Rasulullah. Nanti di sini ada selesai. Waktunya kita berlanjut insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.